Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hari ini dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita hidup di dalam iman. Ketika kita hidup di dalam iman, maka iman itu memimpin kita kepada keselamatan. Iman itu memimpin kita kepada nama Yesus Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Satu Korintus pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 10 sampai 17. Kita baca dari judulnya 1, 2, 3. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ayat 23, 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Saya mengambil tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Yesus Kristus meletakkan dasar dalam kehidupan manusia. Ada begitu banyak orang tidak mengetahui firman Tuhan ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan, ternyata yang diperhatikan Tuhan itu adalah kehidupan. Kehidupan kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Nah, di sini konteksnya dikatakan bagaimana Rasul Paulus berkata bahwa ayat 10, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Jadi seseorang yang akan membangun itu akan memastikan dasarnya apa. Artinya firman ini bukan hanya tertulis di kitab ini, di pasal ini, tetapi dalam kehidupan nyata kita. Kalau berbicara tentang bangunan, ya pasti di sini ada bapak-bapak yang mungkin cakap, punya kelebihan, punya keahlian untuk membangun. Saya tidak percaya ketika mau membangun sesuatu, itu yang akan diperhatikan apa? Dasar. Dasar akan diperhatikan. Nah, dikatakan ayat 10 ini, seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi ternyata kehidupan kita di dalam Tuhan gambarkan kita ini seperti dasar dan bangunan.
Kalau bangunan ini Bapak Ibu Saudara, tempat kita hari ini berkumpul, saya yakin dan percaya ini dasarnya dimantapkan. Ya, sudah berapa puluh tahun gereja ini berdiri bangun kokoh, ada hujan, ada matahari, ada berbagai macam situasi dan kondisi, tapi bangunan ini tetap kokoh, tetap kuat. Nah, ternyata kehidupan kita di dalam Tuhan itu menentukan. Kalau bangunan saja bisa kokoh dan kuat, maka kehidupan saudara dan saya juga harus kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena banyak hari-hari ini orang kehilangan dasar hidupnya, orang kehilangan tujuan hidupnya. Orang hanya berpikir bahwa aku hidup, lalu makan, minum, bekerja, membiayai semua kebutuhan dan kehidupan semuanya. Tetapi lebih daripada itu, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Jadi saudara dan saya ada di dunia ini, itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Kita gak bisa memilih, aku lahir dari keluarga ini, aku seperti ini, bahkan kondisinya seperti ini. Enggak. Itu karya Tuhan yang maha dahsyat dan luar biasa. Itu ajaib. Makanya ketika seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, itu dikatakan hadiah, buah cinta daripada keluarga. Artinya saudara dan saya yang terlahir di dunia ini dalam sebuah keluarga, saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, jadi mari kita renungkan ayat 10 ini dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Di situ ada kata-kata tiap orang harus memperhatikan. Di tengah protokol kesehatan, banyak orang nggak perhatikan. Sampai keluar keputusan bahwa yang nggak pakai masker kena denda. Ya kan? Kenapa siklusnya corona terus meningkat? Karena masih ada orang yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya pun ketika kita datang ke tempat ini, begitu mau masuk dari pintu ini, cuci tangan di depan, ya kan? Ada tisu lalu diinikan, lalu menggunakan masker. Begitu banyak yang harus kita perhatikan. Nah, ternyata firman Tuhan ini sebelum corona pun, sebelum masa-masa yang terjadi di dunia ini, firman Tuhan udah bilang begini. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Nah, saudara dan saya, sudahkah kita memperhatikan hidup kita di dalam Tuhan? Sudahkah kita berkata, Tuhan, sudah sekian lama aku di dalam Engkau, apakah aku ini sudah menghasilkan buah pertobatan, Matius 3 ayat 8, buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23, ada 9 buah Roh Kudus, buah-buah kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dan saya, biarlah kita bukan menjadi orang Kristen yang artinya dikatakan KTP, sesuai KTP kita, sesuai identitas kita, tapi lebih daripada itu, bahwa kita memperhatikan rohani kita. Amin. Mari perhatikan rohani kita. Mari kita cek hidup kita. Terus setiap kali kita datang sama Tuhan, introspeksi diri. Setiap kali datang kepada Tuhan, bereskan hidup kita sama Tuhan. Karena saudara dan saya adalah manusia berdosa, orang yang gampang jatuh, gampang terpengaruh, gampang tergoda. Dan itu kita membutuhkan pilihan, kita membutuhkan keputusan, kita membutuhkan komitmen dalam hidup kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kita berkata kita cinta sama Tuhan, ketika kita berada berkumpul di gereja ini, tapi bagaimana ketika kita keluar dari ini? Ketika kita selesai beribadah, kita dalam keluarga kita masing-masing, apakah benar cintanya Tuhan itu melekat dalam hidup kita? Sehingga situasi sesulit apapun, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita, kita tidak pernah marah sama Tuhan. Kita tidak pernah ngomel-ngomel sama Tuhan. Kita tidak pernah bersulut-sulut sama Tuhan. Jadi mari kita perhatikan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Makanya kita bersyukur kalau dalam keluarga kita nanti begini ya nak, nanti harus begini nak, diperhatikan begini ya begini, itu baik.
supaya teratur, supaya lebih baik, supaya begini, ada aturannya, ada begini semuanya. Tuhan itu luar biasa. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, memiliki dasar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di ayatnya yang ke-11, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus meletakkan dasar atas hidup kita. Amin. Kalau Yesus yang meletakkan dasar atas setiap hidup kita, maka yang namanya Yesus Kristus datang ke dunia, Dia memberikan hidupnya. Dia dihina, Dia dicaci, Dia diolok-olok, Dia disalibkan, ya, Dia mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu dasarnya Tuhan Yesus, sampai Dia meletakkan dasar, yaitu sampai mengenai surga, Bapak Ibu Saudara. Tempatnya Tuhan bukan di bumi, tempatnya Tuhan Yesus di surga. Dan ketika Dia di surga, Yohanes 14 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan kok, Tuhan sediakan tempat. Di mana? Di surga. Nah, Tuhan katakan begini, di mana aku berada, di situ kamu juga berada, dan kamu tahu jalan menuju ke situ. Makanya muncul Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Jalan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya jalan berbicara tentang jalan yang ada di dunia ini, tapi sampai jalan kepada kerajaan surga. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, siapakah dasar dalam hidup kita? Ada begitu banyak orang gak tahu firman ini. Makanya apa yang dikatakan? Ayat 12 tadi, ayat 12 sampai 13. Kita baca 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali pula pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Perhatikan, ternyata selain dasar daripada Yesus Kristus, ada dasar-dasar yang lain. Apa dasar-dasar yang lain? Yaitu berbicara tentang apa? Tentang emas, tentang perak, tentang batu permata, tentang kayu, rumput kering, jerami. Nah, kalau kita lihat orang membangun, Bapak Ibu Saudara, ada rumahnya yang puji Tuhan ada berkat, diberkati membangun. Dengan berkat itu sehingga membangun dengan rumah yang layak, yang mungkin mau desainnya begini, mau begini, ya puji Tuhan. Tapi kita tidak boleh berkata bahwa ini segalanya. No, tidak. Ini segalanya dalam hidupmu, enggak. Karena semuanya ini sudah dikatakan bahwa bukan itu dasar hidup kita. Amin. Jadi susah, senang, sedih, bahagia, semua yang kita rasakan, kita harus pastikan bahwa Yesus dasar atas hidupku. Jadi kalau ada orang hari ini yang lupa sama Tuhan, yang gak ingat sama Tuhan, yang cuek sama Tuhan, yang gak peduli sama Tuhan, itu harus ditanya, siapa dasar hidupnya? Siapa dasar hidupnya? Nah, jadi apa dasar dalam kehidupan kita yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara? Kita pastikan hari ini Yesus dasar atas setiap hidupku. Sampai aku dipanggil oleh Tuhan, sampai Tuhan berkata sudah habis kontrakmu di bumi, meninggal aku, dipanggil oleh Tuhan. Di situ pun kita pastikan bahwa Yesus Kristus dasar atas hidupku. Penderitaannya yang datang, masa-masa sukarkah yang datang, ujiankah yang datang, Yesus tetap menjadi dasar atas hidupku. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena ternyata maukah itu dasar yang lain atau dasar Yesus Kristus, itu akan diuji. Yang kita baca tadi ayat 13 sampai 15 sangat mengerikan. Kenapa?
Karena diujinya itu Bapak Ibu Saudara dengan api. Dengan api. Kalau saya dapatnya adalah begini, itulah dia baptisan api. Yohanes berkata, aku membaptis kamu, tapi kemudian dia akan membaptis kamu dengan api. Api itu memurnikan, menghanguskan, menghabiskan semua. Tapi kalau itu Yesus Kristus yang menjadi dasar atas setiap hidup kita, maka saudara dan saya tetap berdiri di dalam Tuhan. Jadi orang yang ikut Tuhan itu harus tahan uji. Makanya lagu berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Ketika barang itu melewati ujian, minyak itu melewati berbagai macam ujian. Di Indonesia ada BPOM, ya, untuk memeriksa semua ini layak nggak, ini bisa nggak, itu melewati ujian. Jadi saudara dari saya, kita buka di dalam Roma pasal 5. Ketika kita dibenarkan, bukan karena pembenaran diri sendiri, tapi dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat 1 itu kita baca di sini. Roma 5 ayat 2 sampai 6. Ayat 2 sampai 5, maaf. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Kita baca 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi hasil pembenaran kita di dalam Tuhan, kita berpegang dalam apa? Pengharapan. Berharap itu satu hal yang tidak gampang. Kenapa? Ketika kita berharap untuk sesuatu hal yang kita doakan, tapi doa itu belum terjawab oleh Tuhan, kita masih bergumul. Khotbah minggu lalu itu tentang bergumul dengan Tuhan. Di saat kita bergumul dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku percaya bahwa apa yang kudoakan itu terjadi, dan apa yang kuperkatakan
banyak orang hari ini yang kurang pengharapan di dalam Tuhan. Dia berkata, udahlah aku begini, udahlah seakan-akan di depan gak ada lagi harapan. Udahlah keluarga aku begini, aku gak bisa sekolah. Udahlah aku gak punya lagi masa depan. Tapi begitu kita di dalam Tuhan, kita diajarkan pengharapan. Makanya Yeremia 17 itu ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yang menaruh, tidak ada kata-kata menaruh harapan. Karena banyak orang yang hidup hari ini dia nggak tahu harapannya. Dia bisa tahu harapannya pada hartanya, dia bisa tahu harapannya pada kedudukannya, reputasinya, kepada yang dia miliki, bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya akan menjadi orang yang tertutup. Itu ayatnya yang kelima. Bukan hanya Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 berbicara tentang tutup, tapi ini ayat 5 itu dikatakan ya, orang yang kalau nggak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, lalu hatinya jauh. Jadi cek, kalau hati kita jauh daripada Tuhan, jangan sampai ditutup. Hati kita ini pancaran hidup kita, hati kita harus dekat sama Tuhan. Kita Matius katakan, hati kita juga bisa menajiskan kita. Kenapa? Dari hati ini muncul segala hal yang jahat, yang kotor. Makanya yang selalu dibereskan, bereskan hati kita. Makanya tadi Yakobus 1 ayat 21 itu firman itu tertanam di dalam mana? Hatimu. Ini hati Bapak Ibu Saudara. Atau orang itu tidak ada yang tahu isi hati kita, tapi Tuhan menyelidiki hati kita. Dia menyelidiki hati kita, dia menyelidiki batin kita, dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita, hidup kita. Jadi kalau dalam hati kita ini banyak yang kotor, banyak yang gak beres, minta ampun sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Wah ini hatiku gak beres, hatiku gak benar, hatiku kok begini, hatiku kacau, hatiku gak tenang. Masuk di dalam doa, masuk dalam ujian penyembahan, berdoa sama Tuhan, berkumpul sama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi mari kita berharap sama Tuhan, kita berpegang di dalam pengharapan kita. Amin. Setelah pengharapan lalu apa? Kesengsaraan. Ada nggak orang yang dalam kesengsaraan yang bisa berpegang? Yesus Kristus menjadi contoh dan kesetiaan hidup kita. Amin. Dia contoh teladan. Kenapa? Di tengah-tengah dia disambut, di tengah-tengah dia murid-muridnya yang tidak setia kepadanya, yang lupa akan Tuhan. Mereka selalu bersama-sama. Tapi lihat, Tuhan Yesus melewati masa-masa itu, kesengsaraan itu. Makanya ketika kita ingat bagaimana Paskah, itu dahsyatnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesengsaraan, ingat ayat ini, bahwa Tuhan, kalau Engkau izinkan aku sedang mengalami kesengsaraan, biar aku bermegah dalam kesengsaraan, sehingga aku tidak lupa diri, aku tidak lupa Tuhan, tapi aku datang kepada Tuhan, aku bersujud di kaki Tuhan, aku nangis sama Tuhan, aku angkat tangan sama Tuhan, aku puji Tuhan, aku sembah Tuhan. Itu yang Tuhan minta sama kita. Makanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, perhatikan gaya hidup Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa. Amin. Alkitab mencatat pagi-pagi benar dia berdoa. Makanya dia bilang sama murid-muridnya, hei, tidak mampukah kalian berjaga-jaga 1 jam saja, supaya berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Hidup di dunia hari ini banyak pencobaan. Lewati lampu merah banyak pencobaan. Saya yang paling sering saya perhatikan lampu merah di arah Cempedak, lalu ada simpang 3 saja. Saya bilang begini, Tuhan, sebenarnya saya renungkan di hati saya begini, kalau saya berhenti di sini, hanya saya sendiri yang berhenti di sini. Semuanya lewat. Tapi Tuhan bicara sama saya begini, hal yang kecil, kamu setia. Gak kelihatan memang oleh manusia, tapi aku lihat engkau. Saya biasakan disiplinkan diri saya. Begitu di lampu merah itu, hanya saya sendiri. Saya bilang, apalah, belajar untuk praktek itu memang gak gampang. Mau dilihat orang bagaimana kamu cek. Paling sering itu Bapak Ibu Saudara, banyak pencobaan.
Kalau di lampu merah saja kita tidak bisa lurus, bagaimana hal-hal yang lain? Saya lebih suka memperhatikan hal-hal yang kecil, lebih mau belajar hari ini untuk hal-hal yang kecil, memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, makanya Bapak kami, lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Banyak yang jahat Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita pastikan, seperti lagu tadi berkata, Tuhan Yesus saja baik. Kalau Tuhan Yesus baik, maka setiap kita juga menjadi orang yang baik dalam Tuhan. Amin. Kesengsaraan, lalu apa? Ketekunan. Tekun bukan hanya 1 kali 2 kali, enggak. Terus tekun, setia. Dan memang mencari orang-orang yang tekun itu juga gak gampang. Tapi saudara dari saya harus menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Tekun berdoa, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, tekun praktek firman Tuhan, tekun mengasihi, tekun mengampuni, semuanya tekun. Bukan hanya di dalam firman Tuhan, tetapi juga ternyata di dalam pekerjaan juga dibutuhkan ketekunan. Orang yang bekerja hari-hari ini gak tekun, ya gimana mau Tuhan berkati? Kalau malas-malas, kalau gak sungguh-sungguh, gak tekun. Lalu apa? Setelah ketekunan apa? Tahan uji. Dari ketekunan itu tahan uji. Nah, tahan uji Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada ujian, berkata saja haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ujiannya. Tiba-tiba saudara dan saya harus belajar bersyukur, harus belajar mengasihi, harus belajar mengampuni. Ya. Kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa yang kita tinggalkan, yang sekarang kita hidup di dalam Tuhan, harus kita tinggalkan. Setelah tahap uji apa? Yaitu pengharapan. Kembali lagi kepada pengharapan. Tadi dimulai dengan pengharapan, lalu akhirnya dengan pengharapan. Pengharapan apa? Yang tidak mengecewakan. Jadi berharaplah sama Tuhan, karena Tuhan pengharapannya tidak mengecewakan. Amin. Nah, jadi kalau Yesus Kristus menjadi dasar atas hidup kita, ini luar biasa. Biar kita tahan uji, biar kita semuanya melewati proses. Amin. Yang suka proses angkat tangan. Kalau dikatakan siapa yang mau diberkati, angkat tangan, gitu semua ya. Kalau ditanya siapa yang suka proses, karena proses itu nggak enak. Menanggalkan dosa, menanggalkan keangkuhan hidup, menanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan proses kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ending kita adalah serupa dengan Kristus. Nah, kita lihat di dalam Efesus 5. Kalau Yesus Kristus meletakkan dasar atas setiap kita, Efesus 5, contohnya adalah Efesus 5. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Ini contoh. Kita baca judulnya saja Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Nah, kalau di depan ini nggak ada judulnya ya. Langsung dia ayatnya. Tapi di Alkitab kita baca judulnya. 1, 2, 3. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi yang diajarkan bukan hanya Yesus Kristus dasar atas hidup semua orang, tapi ternyata di dalam berkeluarga, rumah tangga ini merupakan firman Tuhan yang selalu disampaikan ketika konseling pernikahan. Jadi Yesus Kristus itu juga kasihnya itu menjadi dasar hidup suami istri. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, sudahkah Yesus Kristus menjadi fondasi dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sekalian? Kalau itu dimiliki oleh suami, kalau itu dimiliki oleh istri, maka itu akan turun sama anak-anak. Karena anak-anak akan melihat, oh iya bapakku, ibuku itu punya kasih Tuhan. Oh iya bapak ibuku sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, makanya dalam keluarga kita, biarlah kita benerin terus nih. Kita terus berkumpul untuk keluarga kita. Kalau kita melayani terutama dalam keluarga kita, maka
yaitu keluarga kita yang lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus Kristus menjadi dasar. Amin. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Judulnya di situ Kristus pengantara kita. Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Jadi kalau kita bilang begini, ya saya orang Kristen, ya saya anak Tuhan, ya saya rajin ibadah, saya Kristen kok, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi menjadi pertanyaannya, kalau kita berkata bahwa kita di dalam Tuhan, apakah kita sudah hidup wajib? Di situ ada kata-kata apa? Wajib. Wajib itu artinya mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus ikut. Jadi kita wajib hidup seperti Kristus itu. Apa yang Kristus ajar, apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita? Yang pertama, begitu banyak Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Amin. Mengasihi Allah. Ya. Berdoa, menolong orang, penuh dengan belas kasihan. Ya. Lalu Yesus melayani. Dia melayani setiap orang-orang yang berdosa. Dia datang dari pribadi ke pribadi, dari pribadi ke pribadi. Tuhan Yesus memberitakan Injil. Jadi kalau kita renungkan, kalau dalam catatan saya bisa ditulis ada berapa? Apa saja yang Tuhan Yesus lakukan semasa dia hidupnya? 1, berdoa. 2, mengampuni. 3, mengasihi. Begitu banyak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, biar Yesus menjadi dasar setiap hidup kita. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Kita kembali kepada 1 Korintus tadi. 1 Korintus 3 tadi. Kita konsen di ayatnya yang ke-23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Perhatikan, ketika kita sedang membangun dasar hidup kita, kalau itu sudah Tuhan Yesus, maka ayat 23 katakan begini, tetapi kamu adalah milik Kristus. Saudara dan saya bukan milik kuasa kegelapan, bukan milik dunia ini, tapi kita milik Kristus. Karena ada orang yang menyangka bahwa hidupnya ada miliknya sendiri. Di mana ayatnya? Orang yang menyangka bahwa hidupnya ada miliknya sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kalau orang hari ini ada ini milikku, ini begini semuanya. Ya, kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika kita, Tuhan Yesus meletakkan dasar atas setiap hidup kita, kita harus tahu. Karena begitu banyak orang yang tidak tahu, yaitu yang di ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu Saudara. Di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu? Banyak orang nggak tahu ini, bahwa dalam hidupnya itu ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang diam. Jadi jangan kita merasa bangga bahwa tubuhku hidupnya adalah milikku sendiri. Tidak. Sudah diperjelaskan di ayat 20 tadi bahwa kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Darahnya tertumpah, makanya darah itu mahal. Makanya orang yang dalam, saya mau katakan, yang paling mahal itu darah daripada uang, Bapak Ibu Saudara. Ya, darah. Coba lihat di rumah sakit, ada PMI, ada kantong-kantong golongan darah, habis semuanya.
stok darah itu nggak ada, ya, maka orang tersebut ya bisa dipanggil oleh Tuhan. Jadi yang paling termahal, makanya dikatakan mahal, ya, terlalu lunas dibayar. Jadi hidup kita itu lebih berharga daripada yang lain. Jadi mari perhatikan, saya itu Tuhan, ayo perhatikan bagaimana kita hidup, supaya jangan kita membinasakan. Ayatnya di mana? Yuk kita kembali 1 Korintus 3 tadi. Ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah Allah. Banyak gak orang yang hari-hari ini membinasakan hidupnya? Banyak. Contoh, merokok. Bapak-bapak yang di sini masih merokok, stop, bertobat. Di bungkus rokok aja udah tergambar dengan leher yang terbuka mata. Sudah tertulis, sudah ditulis. Itu membinasakan? Membinasakan. Mabuk-mabuk, ya, yang masuk ke dalam tubuh, yang merusak tubuh kita. Termasuk juga itu makan banyak, rakus, sehingga naik kolesterol, naik asam urat, naik darah tinggi, naik semuanya. Tensinya naik, jantungnya nggak stabil, seharusnya 120/80, tetapi tensinya bisa naik. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau Pak Gembala sering katakan roh bunuh diri, ini membinasakan baik Allah. Kalau zaman perjanjian lama itu baik Allah, sampai perjanjian baru juga baik Allah. Nah kalau kita lebih spesifik lagi yaitu gereja. Jadi gereja ini bukan hanya dikatakan eklesia itu berbentuk bangunan, tetapi manusia-manusia yang hari ini datang kepada Tuhan itu juga adalah gereja yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari jangan binasakan hidup kita dengan cara-cara kebiasaan kita. Suka ngomong kotor kah? Ya, coba ketika ngomong kotor itu keluar, yang ada adalah emosi. Ketika perkataan mengutuk, yang ada emosi. Ya, itu kalau di Pelopasan ada 215. Itu terus update, bisa nanti bertambah. Menyiksa diri, membenturkan kepala ke dinding, mau bunuh diri, meracuni orang, diracuni, macam-macam itu. Hanya mulai dengan coba-coba, hanya rencana. Bukan hanya bapak-bapak saya yang merokok, ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Paling gampang tengok di pasar juga. Banyak itu di pasar juga. Sambil berjualan segala macam, merokok, saya bilang, wah luar biasa. Tapi ayo mari, kita yang ada di dalam sini, saya yakin dan percaya, kita menghargai ada roh Allah dalam hidup kita. Makanya dikatakan gini, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan mengasihani diri sendiri ya, tapi mengasihi diri sendiri seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Mengasihi diri sendiri itu menghargai bahwa kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa. Kejadian 1. Jadi Bapak Ibu Saudara, biar buah pertobatan terus ada dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita harus ingat ini bahwa kita harus hidup kudus? Hidup kita ini kudus. Kita buka di dalam Ibrani. Sebelumnya 2 Korintus 6. Sebelumnya 2 Korintus 6. Ayatnya yang ke-16. Perhatikan, ini kalau kita dikatakan baik Allah,
2 Korintus 6 ayat 16 kita baca. 1, 2, 3. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari aku yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allah. Kalau dibilang kita menjadi baiknya Allah, Tuhan itu diam bersama-sama. Ini dahsyat kalau direnungkan. Tuhan itu diam. Artinya apa? Dia ada dalam hidup kita, dia ada atas keluarga kita, dia ada atas rumah tangga, dia ada atas masa depan, dia ada atas proses yang kita hadapi, dia ada dalam kesukaran yang sedang kita alami. Dia diam. Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Lalu apa? Dia hidup. Ini hidup. Saya ini anak seorang janda, hidup dibesarkan dengan orang tua yang tidak menikah lagi. Saya rasakan betul, saya tahu Tuhan ketika kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan, Tuhan itu hidup. Ada Bapak Saudara. Walaupun ketika berdoa ada proses yang dihadapi, tapi ketika datang sama Tuhan, Dia hidup, maka mujizat terjadi. Makanya kita bersaksi, aku bisa begini karena Tuhan, aku bisa begini karena Tuhan. Itu yang Tuhan minta, sehingga kita menjadi umat Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 14. Umat Tuhan itu cirinya ada 4. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, cari wajah Tuhan. Yang keempat, bertobat. Kalau mau dikatakan umat Tuhan, lakukan 4 hal ini. Lakukan 4 ini. Karena ada yang lain yang di luar itu ada Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan apa? Dia hidup. Lalu deklarasinya lagi dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka. Makanya bangsa Israel itu katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 itu ya, 10 hukum Taurat itu. Karena ada Allah lain selain daripada Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Lalu deklarasinya lagi kembali 2 Korintus 6 ayat 16 itu, mereka akan menjadi umatku. Berbahagia kita ketika kita punya Tuhan di atas segalanya. Berbahagia kita. Saya mau katakan, saya pun melayani Tuhan sampai hari ini. Saya katakan berbahagia ketika saya melayani Tuhan. Saya punya Tuhan. Tuhan yang bikin kami melayani, Tuhan yang bawa kami masuk kepada rencana Tuhan, bukan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jangan binasakan hanya oleh karena makanan, hanya karena oleh uang, hanya oleh karena punya keinginan ini dan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi. Kita buka ayat yang terakhir, Ibrani 12. Kalau kita dikatakan kudus, hidup kita adalah kudus di hadapan Tuhan. Oh maaf, sebelumnya 1 Petrus dulu. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, biar Roh Kudus memberi pengertian kepada masing-masing setiap kita bagaimana hidup di dalam kekudusan Tuhan. Biar kita baca firman Tuhan lebih sungguh lagi. Lalu yang ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan harus dikejar, harus dikejar, berlari. Makanya Yusuf ketika datang godaan daripada istri Potifar, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari karena dia punya takut akan Tuhan. Kenapa? Dia menjaga hidupnya supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi makanya kita terus berkata, Tuhan kuduskan kami. Bahkan makanan Tuhan berkati makanan ini kuduskan. Setiap yang masuk kuduskan. Kenapa? Karena kita
sembah adalah kudus. Dan ketika kita hidup dalam kekudusan, Allah yang kita sembah adalah kudus, maka dikatakan kita bisa melihat Tuhan. Karena orang yang tanpa kekudusan gak bisa lihat Tuhan. Ayo beresin hidup kita. Ada hal-hal yang gak benar, yang jahat. Ada karakter kita, ada sifat kita, ada pemikiran kita, ada hati kita, ada cara hidup kita, ada gaya hidup kita yang setiap hari Tuhan proses kita. Biar kita membuka hati kita sama Tuhan. Mari kita berdiri.